Nah, kalau kita DPD RI ini lebih konsen bagaimana percepatan pembangunan daerah yang dibawa oleh 4 anggota DPD dari masing-masing provinsi. Masyarakat pengen tahu apa sih yang dilakukan DPD, maka ada informasi berupa visual, the news itu. Nah, dia tinggal klik saja di situ. Jadi mimpinya kita adalah DPD RI dalam satu genggaman. Saya sebut saya generasi baby boomer. Saya baby boomer, tapi saya tidak mau kalah dengan generasi Z yang mungkin ke depan itu udah masuk generasi alpha. Sejak 2021 kita sudah membangun bagaimana caranya kita mempercepat informasi, memberikan percepatan informasi kepada publik. Nah, kita 2021 sudah membangun yang namanya Ruang Podcast, Pak. Ya, podcast kita itu sudah sampai saat ini sudah ada 80 episode kalau saya tidak salah. 80 episode itu bercerita tentang bagaimana action DPD, bagaimana kinerja DPD kita masuk. Namun kami juga kurang puas dengan adanya informasi melalui podcast. Oleh karena itu tahun 2023 ini kalau tidak ada halangan kita akan coba memberikan akselerasi percepatan informasi kepada publik terhadap kinerja daripada pimpinan alat kelengkapan, terus anggota DPD sendiri terhadap komentarnya. Karena DPD ini adalah merupakan lembaga yang menyerap dan membawa aspirasi daerah. Maka pasti rakyat akan melihat, saya akan melapor kemana sih ini? Saya menyampaikan aspirasi saya kemana? Nah, yang selama ini rakyat hanya tahu penyampaian aspirasi itu ke kamar sebelah DPR. Nah, karena DPD ini baru cencen, baru 18 tahun Pak, lagi manis-manisnya nih. Insya Allah tahun ini kalau nggak salah 19 tahun DPD, lagi manis-manisnya, lagi ranum-ranumnya. Nah, tapi kan kita tidak menonjolkan kemudahannya itu, tapi dengan mudahnya itu bagaimana prestasi kerjanya. Ada 2 atau 3 hal yang sudah tercapai. Yang pertama adalah kalau Mas Rizal tahu itu pembangunan Bandara Kuala Namu. Itu semuanya aspirasi DPD. Nah, kalau kita DPD RI ini lebih konsen bagaimana percepatan pembangunan daerah yang dibawa oleh 4 anggota DPD dari masing-masing provinsi. Nah, oleh karena itu pembangunan media-media digital yang notabene kita sudah dituntut. Zaman saat ini, zaman now ini tidak ada lagi, semua tidak ada yang konvensional. Maka itu kita berusaha untuk beralih dari konvensional ke digitalisasi. Nah, sudah kita bangun sarana podcast. Ini sudah berjalan 80. Silahkan pemirsa kalau misalnya mau melihat apa saja isi di dalam YouTube podcast kami itu namanya The News. Dia sebenarnya rumpun daripada Senator TV, Senator DPD RI. Nah itu. Tapi kami tidak cukup, maka itu nanti kita akan publishir, kita akselerasi, kita percepat informasi ini melalui papan digital atau digital sign in. Digital sign in ini akan kita taruh di moda transportasi. Untuk tahun 2023 ini kemampuan kami dalam sisi budgeting hanya 2 tempat, yaitu Bandara Soekarno-Hatta sama kereta api. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini kita akan lakukan MOU. Penyebar luasan itu juga tidak hanya di papan digital saja Pak, tapi kita juga taruhkan di TV kereta api Pak. Yang kita tayangkan itu dia ada QR code, ada barcode-nya. Nah, silakan nanti masyarakat tinggal scan barcode-nya. Terus masyarakat pengen tahu apa sih yang dilakukan DPD, maka ada informasi berupa visual, the news itu. Nah, dia tinggal klik saja di situ.
ada The News. Nah, itu adalah semua rencana atau kegiatan rapat-rapat DPD, anggota DPD, pimpinan, kegiatan pimpinan, alat kelengkapan dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Memang DPD RI ini sangat konsen dengan pembangunan daerah. Responnya cukup menarik, Pak, cukup bagus. Banyak hal yang masyarakat itu ya meminta supaya ya beberapa survei yang kami lihat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPD ini ada. Kalau tidak salah saya lebih tinggi daripada DPR. Tapi itu kan dari kacamata rakyat. Nah, belum optimal kami mensurvei kepuasan rakyat terhadap kinerja yang itu. Nah, oleh karena itu langkah inilah kami akselerasi percepatan informasi ini ke rakyat ini. Inilah yang kami buat untuk kita bisa memantau. Paling tidak kita akan mau evaluasi. Oh, ternyata DPD itu harus keinginan rakyat yang seperti ini. Ini yang kita arahkan. Nah, ini juga menjadi bahan monitor bagi anggota DPD untuk melakukan atau menyerap aspirasi. Komparasi aspirasi secara konvensional manual, dia bisa convert ke yang digital. Kami akan coba membuka respon, masukan. Kami juga pengen mendapatkan masukan dari masyarakat. Dia butuhnya akselerasinya seperti apa. Ini juga nanti akan kami coba pelan-pelan untuk membuka ini. Iya, signboard atau digital sign in ini kami berencana insya Allah kalau tidak ada halangan antara tanggal 5 sampai 9. Kenapa kami kasih spare waktu seperti itu? Kami lagi men-tune in-kan antara jadwal peresmian dengan jadwalnya pimpinan. Untuk tahun ini ya karena lagi-lagi keterbatasan anggaran, kita membuat di 2 titik. Ya insya Allah kalau anggarannya mencukupi, kita akan bekerja sama dengan media-media online untuk menyebarluaskan informasi ini melalui linknya media online. Jadi mimpinya kita adalah DPD RI dalam satu genggaman. Iya, kami akan mencoba seperti itu. Karena apa? Di samping kita akselerasi percepatan informasi, kita juga pengen memberikan edukasi politik kepada rakyat. Nah, sekarang rakyat juga tidak tahu. SD, SMP, SMA itu masih belum familiar, belum paham apa sih wujudnya DPD ini. Nah, ini kan sayang, Pak. Negara secara aklamasi membuat sebuah lembaga yang memang kebutuhannya rakyat gitu. Tapi kalau ini tidak tersebar dengan baik, saya rasa kita kurang baik juga sebagai lembaga negara. Karena itu tadi yang saya bilang, yang duduk sebagai pengambil kebijakan, pembanding dalam pengambilan kebijakan cuma 3 lembaga, Pak. Pertama adalah DPR yang representatif partai politik, DPD RI, dan pemerintah dalam hal ini presiden, Pak. Itu punya elektabilitas tinggi, Pak. Betul, Mas. Salah satu alasannya itu. Saya generasi baby boomer. Saya baby boomer, tapi saya tidak mau kalah dengan generasi Z yang mungkin ke depan itu udah masuk generasi alpha. Wah, kalau kita tertinggal, waduh alangkah naifnya kita. Nah, semua tidak ada. Dari mulai dia SD, dia sudah pegang gadget. Gadget anak SD itu dipengaruhi dengan yang negatif informasi. Lebih bagus dong kamu mendapatkan edukasi politik melalui ini. Di samping edukasi politik, kita juga bisa berupaya untuk meredam informasi negatif yang masuk ke anak-anak yang masih belia, yang belum remaja dan akan remaja. Nah, bagaimana kita framing pemikiran dia, aku mau maju seperti apa? Ini loh, lu baca lo ini. Maka itu banyak kita permudah. Ada juga yang bentuk itu thumbnailnya kita nanti itu
komik, Pak. Nah, iya. Komik itu juga lebih dicerna. mudah dicerna oleh anak-anak. Karena kalau kita tidak mau berubah, kapan lagi? Zaman sudah menuntut ini, Pak. Nggak mungkin kita konvensional lagi. Maka itu saya juga sadar diri, walaupun saya baby boomer, tapi saya berusaha untuk menjadi generasi Z. Nah, nanti insya Allah ke depan Pak Rizal tidak hanya dia berbahasa Inggris saja, berbahasa Indonesia, Pak. Kita masuk ke ranah dunia tetangga, negara sahabat. Jadi negara sahabat itu kan pengen tahu apa sih bentuk strukturalnya Indonesia. Nah, maka itu kita nanti ada yang berbasis bahasa Inggris, informasi yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional, sehingga masyarakat kita yang ada di negara-negara sahabat atau teman atau mitranya, dia bisa tahu, oh ternyata yang Anda bilang cerita-ceritain itu ini loh, oh ini bentuknya, ini lembaganya, oh ini gitu.